Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari Bapak Khoir Kholik, di mana beliau mengampu mata kuliah manajemen pengendalian usaha. Adapun judul yang ingin disampaikan yaitu organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Iksan Utomo dan rekan saya. Nama saya Muhammad Nafi Faroji. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama, individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seseorang diri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Pengertian manajemen. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bukan secara spesifikasi, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu mencapai tujuan, menjaga keseimbangan, mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen laba. Secara umum, manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah investasi dipakai sebagai dasar sebagai pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan, sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Organisasi profit. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi profit merupakan salah satu usaha atau single entity yang utuh pada organisasi yang berorientasi laba. Tujuan organisasi profit. Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan. Biasanya untuk berdiri, namun ada pula perusahaan yang mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ciri-ciri organisasi profit. 1. Berorientasi pada laba, keuntungan, atau materi. 2. Berbentuk perusahaan, korporasi, perusahaan perseorangan, atau perusahaan kemitraan. 3. Pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal, atau kemitraan. 4. Modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan atau firma tersebut. Yang kelima, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, laporan atau pernyataan perusahaan, yakni mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya telah direncanakan secara teratur dan sistematis. Ketujuh, pendapatan atau keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laba yang diperoleh dari divisi-divisi dapat dikelompokkan menjadi pusat laba, dan pengertian dari pusat laba itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Hansen dan Mowat, pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan pusat laba, terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manfaat dari pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. Yang keempat, karena pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Selanjutnya, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Selanjutnya, pusat laba memberikan informasi yang setiap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Selanjutnya, karena keluaran yang dihasilkan telah siap, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Kesimpulan, semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Organisasi profit adalah organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biayanya untuk memperkaya diri. Namun ada pula perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Hansen dan Mowat, pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab pada pendapatan maupun biaya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan pusat laba, terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut.
Baiklah, itu hasil dari kerja kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, rekan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.